Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Syahda Maulana dengan NIM 121600088 dari kelas 2D jurusan Psikologi Fakultas Psikologi. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji McNemar, uji si kuadrat, dan X-Officer dalam menggunakan SPSS. Nah, tugas ini untuk memenuhi tugas video dari mata kuliah Statistika Inferensial. Nah, yang pertama yaitu uji McNemar. Kapan uji McNemar digunakan? Yaitu digunakan untuk menguji dua sampel atau dua sampel yang berhubungan. Yang kedua yaitu skala ukurnya nominal. Yang ketiga ciri ujinya yaitu menguji efek dan sebelum dan sesudah. Selanjutnya adalah contoh studi kasus mengenai uji ini. Nah, di sini sudah ada contohnya, suatu perusahaan ingin mengetahui pengaruh sponsor yang diberikan dalam satu pertandingan olahraga terhadap nilai penjualan barangnya. Dalam penelitian ini digunakan sampel yang diambil secara acak yang jumlah anggotanya 200. Ujilah apakah jumlah penjualan sebelum dan sesudah adanya sponsor berbeda. Nah, di sini ada tabel. Nah, perilaku konsumen, sini ada membeli dan tidak membeli. Langsung saja kita ke SPSS. Nah, di sini sudah ada tabel SPSS, data view. Nah, langsung masuk ke variable view. Pertama-tama kita memasukkan nama data yang tadi dalam soal. Yang ini adalah sebelum adanya sponsor dan yang kedua sesudah adanya sponsor. Lalu kita menamakan label dari nama yang tadi, yang atas sebelum setelah penjualan dan yang bawah sebelum setelah sponsor. Nah, di sini yang tidak kalah penting, kita harus memasukkan dulu simbol dengan value 1 untuk tidak membeli dan 2 untuk membeli. Dan yang di bawahnya juga sama. Selanjutnya yaitu menentukan skala ukurnya. Nah, yang data yang sebelum ada sponsor dan sesudah sponsor memakai data nominal, sedangkan frekuensi menggunakan skala ukur scale. Nah, sudah seperti ini, langsung kita ke data view. Nah, di sini saya sudah menginput data sesuai dengan soal studi kasus yang tadi. Nah, di sini sudah ada frekuensi total. Nah, sudah seperti ini, lalu kita tinggal memprosesnya. Yang pertama, yaitu langkahnya masuk ke klik deskripsi statistik, lalu ke salah ke non-parametric test, legacy dialog, dan pilih dua related sample. Nah, di sini ada untuk menggunakan cara ini, kita pertama-tama klik yang atas, lalu kita pindahkan ke kanan, lalu klik yang di bawah, pindahkan ke kanan, dan akan ada di variabel 2. Nah, di sini kita menggunakan uji McNemar. Tinggal oke. Nah, di sini sudah ada hasil dari uji McNemar. Nah, ini yang kita pakai. Selanjutnya yaitu langsung ke hipotesis statistik. Uji McNemar. Nah, di sini sudah saya buat uji hipotesisnya. Hipotesisnya yaitu H0, tidak dapat perbedaan jumlah penjualan sebelum dan sesudah ada sponsor. H1, terdapat perbedaan jumlah penjualan sebelum dan sesudah ada sponsor. Dan ini taraf signifikannya yaitu, atau disimbolkan dengan alfa, yaitu 5%. Nah, ini hasil yang kita sudah proses tadi di SPSS, sudah pindahkan ke sini. Nah, ini sig-nya yang kita pakai, yaitu sig-nya itu 0,000. Dengan kata lain,
Nah, jadi H0 ditolak karena p-value lebih kecil daripada alfa. Nah, kesimpulannya yaitu artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara penjualan setelah dan sebelum adanya sponsor. Pemberian sponsor memberikan pengaruh yang signifikan. Nah, selanjutnya kita ke uji C kuadrat. Spesifikasi uji C kuadrat yaitu data observasi berskala ukur nominal. Kelompok data berasal dari populasi independen karenanya disajikan dalam tabel kontingensi. Dapat digunakan baik untuk 2 sampel independen maupun untuk sampel independen. Kita langsung ke contoh studi kasusnya. Nah, di sini sudah ada contohnya. Penelitian dilakukan untuk mengetahui adakah hubungan antara tingkat pendidikan masyarakat dengan jenis bank yang dipilih untuk menyimpan uangnya. Pendidikan masyarakat dikelompokkan menjadi 2, yaitu lulusan SLTA dan perguruan tinggi. Sampel pertama, sebanyak 80 orang lulusan SLTA, dan sampel kedua sebanyak 70 orang lulusan perguruan tinggi. Berdasarkan angket yang diberikan kepada sampel lulusan SLTA, maka dari 80 orang itu yang memiliki bank pemerintah, milik bank pemerintah sebanyak 60 orang, dan bank swasta 20 orang. Selanjutnya dari kelompok sampel lulusan perguruan tinggi, dari 70 orang itu yang memiliki bank pemerintah sebanyak 30 orang, dan bank swasta sebanyak 40 orang. Apakah terdapat perbedaan tingkat pendidikan masyarakat dalam memilih 2 jenis bank? Nah, kita langsung ke SPSS. Nah, di sini saya sudah menginput tentang data-data yang tadi di contoh studi kasus. Yang pertama yaitu tingkat pendidikan, yang kedua bank yang digunakan. Nah, di sini kita labeli dengan tingkat pendidikan dan yang di bawah bank yang dipilih. Nah, di sini yang penting yaitu kita menyimbolkan perguruan tinggi dengan angka 1 dan SLTA dengan angka 2. Nah, ini bedanya dengan yang tadi, yaitu yang bawahnya simbol 1 itu bank pemerintah dan simbol 2 itu bank swasta. Nah, seperti yang tadi menggunakan skala ukur nominal, dan frekuensi menggunakan scale. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke data view. Nah, di data ini saya sudah menginput data yang tadi di awal, yang di variable view, dan frekuensinya. Nah, di sini terdapat perbedaan dengan cara yang tadi. Yang pertama yaitu kita klik data, lalu klik weight case. Nah, di sini kita klik weight case by. Nah, kita klik frekuensi, lalu pindahkan ke kanan, lalu oke. Nah, lalu kita ke analyze, ke deskripsi statistik. Nah, kini di sini kita membuat tabulasi data, masuk ke cross tabs. Nah, data tingkat pendidikan kita masukkan ke yang atas, bank yang dipilih untuk dimasukkan ke kolom. Nah, kita masuk statistik, lalu kita pilih chi-square, lalu continue. Nah, setelah itu tinggal oke. Nah, di sini kita sudah keluar hasilnya. Nah, di sini ada tabulasi datanya. Nah, di sini yang memilih bank pemerintah dari perguruan tinggi sebanyak 60, dari SLTA 30, bank swasta dari perguruan tinggi 20, SLTA 40. Nah, langsung kita ke Word mengenai uji hipotesisnya. Hipotesisnya yaitu proporsi orang dalam tingkat pendidikan masyarakat dalam memilih bank menyimpan uang seimbang. H0 itu H0. Dan H1-nya yaitu proporsi orang dalam tingkat pendidikan masyarakat dalam memilih bank, uang sangatlah berbeda.
Nah, di sini taraf signifikannya atau alfanya 5%. Kriteria uji yaitu H0 ditolak jika X kuadrat tutable dan dengan kekeluaran 5% dan seperti itu. Nah, kesimpulan H0 ditolak, maka diartikan bahwa proporsi pendidikan masyarakat dalam memilih bank dalam menyimpan uang sangatlah berbeda, yaitu kita berarti ini adalah H1 yang seperti di sini. Nah, selanjutnya kita ke exact fissure. Spesifikasi exact fissure, definisinya yaitu untuk menguji apakah perbedaan dua perlakuan yang mungkin dari dua populasi. Skala ukur yaitu nominal atau ordinal. Kedua, data disusun dalam tabel kontingensi. Ukuran sampel tidak melebihi 25. Nah, di sini sudah ada contoh studi kasus. Disinyalir adanya kecenderungan para birokrat lebih menyukai mobil berwarna gelap, dan para akademisi lebih menyukai warna terang dibandingkan data sebagai berikut. Selanjutnya, kita langsung ke SPSS-nya. Nah, di sini kita sudah menginput data sama dengan studi kasus yang tadi. Yang pertama yaitu kelompok orangnya. Yang kedua, warna mobil yang dipilih. Nah, di sini kita simbolkan birokrat dengan angka 1, dan kita simbolkan akademisi dengan angka 2. Dan yang di bawahnya yaitu kita simbolkan gelap dengan angka 1, dan kita simbolkan terang dengan angka 2. Oke. Nah, kita hampir mirip, sangat mirip dengan uji chi-square yang tadi. Di sini kita skala ujinya yaitu menggunakan nominal, dan scale. Nah, di sini saya sudah menginput data-datanya. Nah, cara-caranya sama dengan uji chi-square, yaitu pertama-tama kita klik data, lalu klik weight case. Nah, kita masukkan frekuensi, lalu oke. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita klik analyze, lalu ke descriptive statistik, lalu ke cross tab. Nah, di sini saya sudah memasukkan data ke kanan yang atas row dan ke kolom. Nah, kita klik statistik, lalu klik chi-square, continue, lalu oke. Nah, di sini sudah ada hasilnya, yaitu kelompok menyukai warna mobil yang disukai. Lalu kita langsung ke uji hipotesisnya. Nah, uji exact fissure. Nah, di sini pertanyaannya, apakah terdapat perbedaan antara birokrat dan akademisi dalam memilih warna mobil? Jawabannya yaitu hipotesisnya H0, yaitu tidak terdapat perbedaan antara birokrat dan akademisi dalam memilih warna mobil. Dan H1-nya terdapat perbedaan antara birokrat dan akademisi dalam memilih warna mobil. Dan taraf signifikannya yaitu 5%. Statistik ujinya yaitu kita memakai yang ini, sig-nya. Nah, kita menggunakan yang ini. Nah, kriteria uji p-value lebih besar daripada taraf signifikan atau alfa, yaitu 5%, maka H0 diterima. Kesimpulannya yaitu karena H0 diterima, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara birokrat dan akademisi dalam memilih warna mobil. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.